كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, bapak-bapaknya, ibu-ibu sekalian, berbiasa ya. Ibu-ibu sekalian yang semua rahmati kita semua, dan bapak-bapak ya. Pada kesempatan kajian di bulan ini, materi yang akan kita kaji dalam rangkaian membahas akidah, yaitu mempelajari tentang dua kalimat syahadat ya. Atau satu katanya itu syahadatain, itu dua kalimat syahadat. Yang pertama, kita akan membahas dulu apa makna dua kalimat syahadat tersebut. Ya, dimulai dari syahadat la ilaha illallah. Mana syahadat la ilaha illallah? Ini kita nukilkan dari penjelasan Syekh Saleh Fauzan ya dalam membahas syahadatain. Makna syahadat la ilaha illallah yaitu beriktikad itu artinya berkeyakinan dan berikrar bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dan menerima ibadah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di berkeyakinan dan berikrar bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dan menerima ibadah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sampai di situ, hanya meyakini saja, berikrar saja dengan lisan? Tidak. Dilanjutkan dengan apa? Mentaati hal tersebut dan mengamalkannya. Maka di situ bahwasanya bahwa hak ibadah itu, hak untuk disembah itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Jadi makna kalimat syahadat ini ya secara global diartikan la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada sesembahan yang benar selain Allah saja. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah saja. Lalu mengapa kemudian para ulama merinci definisi la ilaha illallah tersebut? Ya. Situ bila kita perhatikan tidak ada sesembahan yang hak, yang benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu dikarenakan ada penafsiran-penafsiran yang keliru dalam memaknai kalimat la ilaha illallah. Maka perlu didudukkan persoalan itu ya dengan benar agar kekeliruan itu tidak terus menyebar. Ada beberapa contoh tafsiran yang keliru tentang la ilaha illallah. Satu, mengartikan
hanya sebatas tidak ada sesembahan kecuali Allah saja. Tidak ada sesembahan kecuali Allah saja. Kekeliruannya apa? Kekeliruannya tidak ada kata yang benar begitu. Setelah kata tidak sesembahan, yang benarnya tidak ada. Kata yang benarnya tidak ada. Dilewatkan langsung kepada tidak ada sesembahan kecuali Allah. Kenapa yang benar itu harus ada? Bikin ya la ma'budu bihaqqin ilallah. Kenapa itu harus ada? Karena bila makna sesembahan kecuali Allah tidak ada kalimat bihaqqin, konsekuensinya parah juga. Yaitu tidak ada sesembahan berarti tidak ada sesembahan yang ada. Karena sesembahan itu kan banyak ya, tidak satu kan. Ya soalnya diartikan tidak ada sesembahan kecuali Allah itu artinya tidak ada sesembahan yang disembah oleh manusia, dan itu banyak, kecuali semua sesembahan itu adalah Allah kabeh. Jadi kalau diartikan tidak sesembahan kecuali Allah, berarti tidak ada sesembahan yang ada yang disembah oleh manusia, dan itu banyak ya. Kecuali semua itu Allah semua. Jadi sesembahan yang banyak itu adalah Allah semua. Maka ini jelas keliru. Yang betul bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Artinya selain Allah sesembahan yang batil. Kalau bukan Allah yang disembah, maka sesembahan itu sesembahan yang batil, bukan hak, ya, bukan benar, ya. Oleh karena itu kita dapati Allah menegaskan hal ini di dalam surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj pada ayat yang ke-62. Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'u min dunihi al-batil." Yang demikian itu dikarenakan Allah adalah yang maha benar. Sesembahan yang benar hanya Allah saja. Dan apa dan siapapun yang terbang. Contoh yang lain dari penafsiran yang keliru tentang la ilaha illallah, diartikan la ilaha itu diartikan la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Dan itu agak mirip dengan bahasa Indonesia, tidak ada Tuhan selain Allah. Agak mirip. Karena Tuhan itu diartikan ya pencipta, ya penguasa, ya pengatur. Karena kalau diartikan tidak ada la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, maka pencipta itu hanya satu bagian dari sifat sesembahan, dari sifat zat yang disembah yaitu Allah. Belum sempurna, belum belum sempurna. Karena Allah itu tidak pencipta saja, Allah juga beri rezeki, Allah juga Maha Pengatur, Allah juga ya apalagi yang menghidupkan dan mematikan. Ya, tidak mencipta saja. Perbuatan-perbuatan Allah kan tidak mencipta saja kan, tapi juga mengatur, menghidupkan, mematikan, ya memberi rezeki, memberikan rahmat dan seterusnya. Banyak perbuatan Allah tidak mencipta saja. Dan kalau diartikan la ilaha illallah itu hanya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah, diantaranya mencipta, maka mestinya orang-orang musyrik tidak akan menolak kalimat tersebut. Tidak akan menentang ketika Nabi mendakwakan la ilaha illallah kalau diartikan Allah Maha Pencipta. Karena orang musyrikin Arab meyakini bahwa Allah memang pencipta mereka. Ya.
Allah sebutkan di beberapa tempat dalam Al-Quran Karim di atas surah Az-Zukhruf, ya Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kau tanyakan Muhammad kepada mereka orang musyrik itu, siapa yang menciptakan mereka? Pasti mereka akan menjawab siapa? Allah yang menciptakan mereka. Jadi orang musyrikin itu tidak pernah meyakini berhala patung-patung itu yang menciptakan mereka. Tidak ada sama sekali seperti itu. Orang musyrikin itu tidak meyakini patung-patung berhala Lata, Uzza, Manat, Hubal itu memberikan mereka makan, minum, rezeki, hidup, mematikan. Tidak pernah ada. Keyakinan itu ada pada mereka. Ya, surat Yunus Allah menegaskan itu. Yunus ayat 30. Ya kan? Kul, katakan Muhammad kepada mereka, orang musyrikin itu, ma yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbiru al-amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakan Muhammad kepada mereka, siapa yang memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi? Siapa yang berkuasa memberikan kalian pendengaran dan penglihatan? Siapa yang bisa menghidupkan dan mematikan? Ya, yang mengeluarkan hidup dari yang mati dari hidup mematikan itu siapa? Dan siapa pula yang mengatur segala urusan? Pasti mereka itu menjawab Allah. Jadi orang musyrikin itu bukan ateis, bukan apa sekarang tuh agnostik apa gitu ya. Enggak. Mereka yakin Allah itu pencipta mereka. Jadi enggak ada lafaz orang musyrikin Arab lafaz ya, who is your creature? My creature is God. Enggak ada lafaz God itu di orang di masa itu kan bahasa Inggris belum ada di Arab. Kalimatnya hanya satu, yaitu pasti muncul Allah lafaz. Nah, orang Arab di masa itu ketika Nabi menyatakan kepada mereka, Allah perintahkan, siapa yang menciptakan kalian? Mereka akan menjawab, Khaliqun Allah, pencipta kami adalah Allah. Mesti Allah itu disebutkan. Gak ada lafaz yang lain. Maka kalau diartikan la ilaha illallah, tidak ada pencipta, pengatur yang memberikan rezeki kecuali Allah, maka mestinya kalimat itu tidak ditolak oleh orang musyrikin Arab. Berarti ketika mereka menolak, bukan itu arti la ilaha illallah, yaitu la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Bukan itu maksud dari la ilaha illallah, tapi apa? Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Buktinya, ya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyodorkan kalimat itu, mendakwakan kalimat itu kepada mereka, mereka menolak dengan mengatakan apa? Aja'alal aliyata ilaha wahidah, inna adalah syai'un ujab. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan sesembahan ilah-ilah kita yang banyak ini hanya satu saja? Aneh betul dia ini, kan begitu, nolak. Karena yang mereka sembah banyak, tidak Allah saja, yang lain bersama Allah juga mereka hadirkan. Jadi mereka tahu makna menyembah itu, mereka tahu. Ya, jadi menyembah itu berkaitan dengan apa? Perbuatan mereka kepada Allah. Itu yang mereka hadirkan bukan untuk Allah saja. Perbuatan menyembah itu tidak untuk Allah saja. Tapi kalau urusan bahwa yang mencipta, ngatur rezeki, itu mereka yakin Allah saja, nggak ada yang lain. Tapi ketika mereka ingin memberikan persembahan, ya beribadah, ruku, sujud, nyembelih, takut, harap, tawakal, mereka itu hadirkan tidak saja Allah, tapi selain Allah juga mereka hadirkan. Itu loh, ketika berdoa tidak kepada Allah saja, mereka juga hadirkan selain Allah Subhanahu wa taala juga. Mereka ketika berdoa tidak semata-mata langsung ke Allah, mereka adukan doa mereka kepada selain Allah juga. Ya, seperti itu. Mereka memanggil ya Lata, ya Uzza gitu kan. Mereka panggil nama-nama berhala itu untuk menolong mereka dan seterusnya. Ya. Jadi arti la ilaha illallah hanya diartikan tidak ada pencipta kecuali Allah, maka ini tentu ya jauh dari tuntutan dari kalimat tersebut. Buktinya orang musyrikin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meyakini Allah pencipta mereka. Berarti kalimat la ilaha illallah tidak ada pencipta kecuali Allah
Bukan itu tuntutan dari kalimat tersebut. Contoh yang lain dari kekeliruan dalam memaknai la ilaha illallah, artinya la hakima illallah. Ya, ini bersama dengan yang kedua. Tidak ada hakim penentu hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sama karena kalau diartikan yang menentukan hukum, ya, maka eh, orang-orang musyrikin Arab itu eh, meyakini Allah bisa melakukan itu, ya, tetapi itu belum sempurna. Karena apa? Karena tuntutan dari la ilaha illallah tersebut bukan itu, bukan itu. Maka semua tafsiran di atas itulah tafsiran yang jauh dari sempurna, bahkan bisa mengandung kebatilan. Seperti tafsir pertama, tidak ada sesembahan kecuali Allah saja. Yaitu mengandung kebatilan, bukan saja kurang, tapi batil. Mengapa? Karena konsekuensi dari kalimat tidak ada sembahan kecuali Allah berarti apa? Tidak ada sesembahan yang disembah seluruh manusia kecuali itu semua bernama Allah. Jelas ini batil. Menyatakan semua sesembahan yang disembah oleh manusia jumlahnya banyak itu bernama Allah semua. Tentu Allah tidak redha, ya. Dia disandingkan namanya sebagai sesembahan selain dirinya, ya. Karena la ilaha illallah mengandung ya sesembahan itu hanya Allah saja dan sesembahan yang lain adalah batil. Maka arti lengkapnya adalah tidak ada yang disembah yang menjadi tujuan ibadah yang benar kecuali hanya Allah saja, yang lain batil. Jadi kalau ditanya, ya, ibu-ibu nih kalau ditanya, Bu, sesembahan itu satu apa banyak? Yang dijadikan sesembahan manusia itu satu apa banyak? Banyak. Ya, Pak? Banyak. Apakah semuanya benar? Tidak. Semuanya salah. Ada nggak yang benar? Ada. Berapa? Satu saja. Siapa itu? Allah saja. Nah, begitu. Ya, begitu. Makanya para ulama untuk mengokohkan kalimat tersebut, mereka membuat sebuah disiplin pengokohan dan memaknai la ilaha illallah. Di antaranya apa? Mereka menetapkan rukun la ilaha illallah. Mereka menetapkan rukun la ilaha illallah. Maka ya kita bahas berikutnya rukun la ilaha illallah. Apa sih arti rukun, Bu? Rukun itu apa sih artinya? Kalau rukun tetangga, RT, RW gitu. Itu apa artinya? Kalau rukun tetangga. Rukun tetangga teh kudu rukun. Apa teh rukun? Sesama tetangga harus rukun. Sesama kakak adik, saudara kudu rukun. Apa artinya rukun itu? Akur, benar nggak? Benar nggak? Berarti kalau rukun Islam berarti akurnya Islam gitu. Jadi yang benar apa arti rukun dalam syariat kita? Artinya rukun apa? Pokok-pokok ya. Ibu lihat di ruangan, ini masjid kan? Itu ada tiang nggak, Bu? Ada tiang-tiang penyangganya nggak? Nah, bahasa Arabnya rukun nantinya. Makanya kalau ibu lihat Ka'bah itu ada rukun Yamani, benar nggak? Di sudut kan? Ada rukun Yamani, ada rukun Iraqi, ada rukun Syami, gitu. Ada Hajar Aswad yang paling kanan, yang awal kita melaksanakan tawaf. Itu artinya apa? Rukun itu artinya tiang penyangga. Tiang penyangga. Kalau pokok, kalau pokok sudah. Misalkan pondasi nggak? Pondasi bukan ngenyangin perut ya. Pondasi sama dengan pokok nggak? Hah? Sama nggak? Pondasi dengan pokok sama nggak? Pokok susah ya. Kalau pondasi bahasa Arab itu namanya usul. Kalau pondasi bahasa Arab namanya usul. Usul itu jamak dari aslun, asal. Aslun asal itu jamaknya usul. Makanya ada asal usul kan. Asal usul itu artinya apa? Jadi pondasi ya asal asal usul. Jadi asal itu jamaknya usul. Usul fikih, usul hadis. Ya, seperti itu. Itu pondasi, asas itu. Ya, basic, basic. Ya.
Sedangkan tiang penyangga namanya apa? Rukun. Namanya rukun. Maka kalau rukun Islam, rukun iman itu tiang-tiang penyangga iman. Bagaimana kalau satu tiang tidak ada? Maka roboh juga kan? Maka semuanya harus ada. Begitu juga rukun sholat. Kalau satu rukun nggak ada, sholatnya batal. Beda dengan wajib. Kalau wajib itu kelewat sujud sahwi. Kalau rukun yang terlewat itu batal sholatnya. Maka kalimat la ilaha illallah dia juga punya tiang-tiang penyangga. Maka rukun la ilaha illallah ini ada dua. Ada dua. Ada dua. Yang pertama, nyaita kahiji. Pertama teh. Yaitu an-nafyu. Peniadaan. Itu ada pada kata la ilaha. Yang kedua adalah al-isbat. Itu ada pada kata illallah. Ya, kecuali Allah. Yang pertama penafian, peniadaan la ilaha, kita meniadakan semua sesembahan yang ada. Jadi kalau bahasa kalau sekarang kalikan nol. Kalikan nol. Berarti apa? Ditiadakan. Buat semua sesembahan yang banyak itu, kita katakan nggak ada semua sesembahan itu. Baru kemudian kita tetapkan yang kedua, kecuali Allah saja. Nah begitu. Kalaupun ada, kalaupun ada, maka semuanya batil. Kalaupun ada, maka semua sesembahan itu batil. Yang benar hanya satu saja, yaitu illallah. Begitu. Ya. Maka rukun la ilallah adalah an-nafi wal isbat. An-nafi itu kita meniadakan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tiadakan. Kalaupun kita tetapkan ada, maka dia adalah batil. Semuanya batil. Yang benar hanya satu, yaitu Allah saja. Apa konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah? Apa konsekuensinya? Ya, konsekuensinya atau yang merupakan tuntutan dari kalimat la ilaha illallah tersebut, ya, yaitu meninggalkan ibadah kepada selain Allah dari segala macam yang dipertuhankan. Meninggalkan, karena ketika kita menyatakan kita tiadakan sesembahan selain Allah, maka konsekuensinya kita harus tinggalkan semua ibadah-ibadah selain Allah Subhanahu wa taala dengan dari segala macam yang dipertuhankan, lalu beribadahnya hanya kepada Allah semata tanpa syirik sedikit pun. Lalu berikutnya adalah apa syarat la ilaha illallah? Video di mana, Bu?
This meeting is being recorded, oke. Itu tadi. Oh. Baik. Berikutnya adalah syarat la ilaha illallah. Nah, sebelum saya melanjutkan syarat, saya mau tanya dulu nih. Yang bisa menjawab, ibu-ibu ngacung ya. Ngacung. Yang bisa menjawab ngacung. Yang nggak bisa menjawab, sabar. Ya. Apa pertanyaannya? Ya. Tapi ngacung bisa aja berbarengan. Tapi menjawab satu ya, yang keroyokan ya. Beraninya jangan keroyokan satu-satu. Apa bedanya syarat dengan rukun? Ngacung. Jangan buka mulut. Ngacung dulu. Yang bisa. Dan jangan takut salah ya. Kita sedang belajar. Apa bedanya syarat sama rukun? Ngacung dulu. Ngacung dulu ya, baru baru calonnya. Ada? Ditunjuk sama panitia. Berapa orang yang ngacung? Yang pertama kali ngacung. Yang pertama kali ngacung. Cung. Yang pertama kali ngacung. Cung. Ada? Ada? Sudah. Nah, oke. Silakan menjawab ya. Enggak. Kalau rukun, beberapa rukun. Yang belum, ya. Yang yang lain. Yang online ini, kalau mau ini boleh ngacung. Yang online. Ya, yang online saya hitung sampai 10 ya. 8, 9, 10. Nggak ada. Udah offline lagi di masjid. Ya, enggak. Yang online nih. Enggak. Yang depan juga pakai kuota sendiri gitu. Ando offline teh udah ngejawab teh. Ya, gitu lebih lancar. Kalau ibu-ibu di masjid nggak ada mic. Hmm. Nggak, bedanya umum, rukun dan syarat. Baik dalam syarat dari sholat, nggak hanya pada level Jadi saya. Wudhu kan ada syarat wudhu, rukun wudhu kan. Haji ada syarat haji, ada rukun haji. Beda rukun sama syarat. Lalu, tapi tidak bisa di oh, susah dibahas ini. benar, benar. Nah itu, benar itu dapat hadiah ya. Iya, iya yang menjawab benar dapat hadiah ya. Dari saya, dari panitia hadiah. Komen Makassar. Kalau syarat mah sebelum, rukun mah lagi di dalam. Jadi kalau syarat sholat itu berarti sebelum sholat. Kalau rukun itu di dalam sholatnya, seperti takbiratul ihram, ya gitu kan, ruku gitu kan, nah gitu sujud, nah, itu sudah di dalamnya gitu. Kalau syarat mah sebelum, dua-duanya harus ada. Kalau syarat nggak terpenuhi nggak sah, sama rukun nggak ada nggak sah, itu bersamaan. Tapi bedanya kalau syarat itu sebelumnya kan, kalau rukun itu dalam proses. Ngerti ya? Oke.
Taib. Maka la ilaha illallah pun memiliki syarat. Artinya agar seseorang menjalankan la ilaha illallah dalam prosesnya itu, dia sudah memenuhi syarat sehingga la ilaha menjadi sah. Tidak sekedar menjalankan. Harus syaratnya harus lulus dulu. Syarat-syaratnya terpenuhi, baru dia bisa melaksanakan dengan benar. Ya kan? Apa syarat la ilaha? Ada 7. Sebagian menambahkan 8. Ya, syaratnya adalah apa? Satu, ya, berilmu, berilmu tentang kalimat tersebut. Tidak sedang mengucapkan bareng kapal nonaun. Maksud kalimat itu teh apa? Konsekuensinya apa? Perkara dihindari apa? Kan begitu ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad pada ayat ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah astaghfir dzambi. Fa'lam, ilmuilah bahwasanya la ilaha illallah. Maka Allah membicarakan ilmu sebelum kalimat la ilaha illallah tersebut. Dari ilmu ya. Jadi kita harus belajar tentang la ilaha illallah, kalimat tauhid itu harus belajar. Karena dalam kita melaksanakan konsekuensinya tidak akan tepat dan benar dan diterima oleh Allah bila tanpa ilmu. Ya, bila tanpa ilmu. Syarat yang kedua adalah yakin. Ya. Jadi orang yang mengucapkan kalimat tersebut harus meyakini kebenaran kalimat itu, tidak boleh ragu. Tidak boleh ragu. Al-Hujurat ayat 15 Allah berfirman, ya innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu. Sesungguhnya orang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kemudian mereka tidak ragu. Jadi kalau misalnya ada orang Islam, dia ragu, saya teh Islam bukan ya, gitu kan. Maka syaratnya dia harus yakin bahwa dia adalah Muslim dengan kalimat la ilaha illallah yang dia yakini kebenarannya. Dan untuk yakin itu kan harus berilmu ya, benar nggak? Makanya ilmu itu yang pertama dulu. Yang kedua, setelah dia mengetahuinya, dia harus yakini ini adalah benar. Dia nggak ragu sedikit pun dengan apa yang sudah dia ketahui tersebut. Yang ketiga adalah al-qabul, itu menerima, ya, menerima konsekuensi setelah kalimat itu diyakini kebenarannya. Dia menerima konsekuensinya. Ya, dan pengertian bahwa dia akan siap meninggalkan sesembahan Allah, ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Maka yang keempat dia ikuti dengan apa? Itu al-inqiyad. Itu dia patuh. Kalimat la ilaha menuntut seseorang untuk patuh ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Maka ya dia pun patuh bahwa ibadah itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima dia jujur. Apa sih arti jujur? Jujur itu ya dia nggak berbohong. Nah begitu kan. Jadi ketika la ilaha illallah itu menuntut dia ikhlas beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh syirik, tidak boleh unsur baik syirik pun besar, maka dia jujur dengan kalimat tersebut. Dia perjuangkan keikhlasannya. Jadi ada punya mental jujur dulu gitu. Bahwa dia ingin melaksanakan konsekuensi ya kalimat tersebut. Syarat yang keenam adalah
yang merupakan intisari dari apa? Dari kalimat tauhid yaitu ikhlas ya, ikhlas. Ikhlas itu yaitu ya membersihkan segala debu kesyirikan, baik syirik kecil maupun syirik besar. Yang ketujuh adalah mencintai kalimat tersebut dan mencintai orang-orang yang mengamalkan kalimat tersebut. Mencintai kalimat tersebut dan mencintai orang-orang yang mengamalkan kalimat tersebut. Ya, tentang yakin tadi sudah sebutkan dalam surat Al-Hujurat 15, tentang menerima disebutkan dalam surat As-Saffat ayat 3536, menerima As-Saffat 3536, kemudian patuh taat itu ada dalam surat Luqman ayat 22, ya. Kemudian uh, jujur yaitu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 8 hingga 10. Kemudian ikhlas, ya. Ini terdapat dalam hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena menginginkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala saja. Sedangkan cinta ini dapat dalam surah Al-Baqarah 165. Ya, bawah 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min duni andada yuhibbuhum billah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Coba ibu-ibu buka soal Baqarah ya. Lihat di HP atau mushaf. Al-Baqarah 165 ya. Bu, Bu. Nah, saya pernah di pengajian mana ya? Bu, Uy, ruas ya. Ya, coba baca bareng-bareng Bu, tahu dulu ya. Eh, saya baca dulu aja ya, nanti Ibu ikuti ya. Syaitanirrajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Yuhibbunahum ka hubbillah. والذين آمنوا والذين آمنوا أشد حبا لله. Nah, nanti Ibu artikan ya. Saya baca ayatnya saja. Wa minan nasi artinya mayat takhidu
Sedang Allahnya belum. Mayat takhidu, ada orang yang menjadikan min dunillah selain Allah. Anda ada tandingan-tandingan. Yuhibbunahum, yuhibbunahum, yang mereka cintai, yang mereka cintai. Mereka mencintai apa? Mencintai sesembahan-sesembahan tersebut. Kahubbillah, seperti mereka mencintai Allah. Jadi ada manusia yang mereka menjadikan sesembahan-sesembahan Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai tandingan-tandingan tersebut seperti mereka mencintai Allah. Redaksi itu redaksi pujian dari Allah atau celaan buat mereka? Hmm? Bu, bu. Hmm? Celaan apa pujian? Kan celaannya apa? Celaannya berupa apa? Karena mereka menyamakan cinta, gitu kan? Menyamakan cinta mereka kepada berhala sama seperti mereka mencintai Allah. Pertanyaannya, orang musyrikin cinta Allah enggak? Cinta enggak? Hmm. Orang musyrikin cinta kepada Allah enggak? Cinta enggak? Cinta, betul. Tapi, tapinya apa? Cinta mereka tidak utuh kepada Allahnya. Cinta mereka berbagi. Dibagikan kepada siapa? Kepada berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah juga. Gitu kan? Seperti itu. Maka orang yang cintanya kepada Allah sama dengan cintanya kepada Allah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana lagi keadaan orang yang dia lebih mencintai selain Allah daripada Allah? Kalau menyamakan saja dicela, apalagi dia melebihkan cinta selain Allah daripada Allah, kan? Benar nggak? Lebih dibenci lagi, lebih dicela lagi oleh Allah. Dan puncak celaan itu apabila ya mereka mencintai selain Allah dan tidak cinta sama sekali kepada Allah. Gak ada cinta sama sekali kepada Allah dan mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dia lakukan. Itu lebih tercela lagi. Kalau menyamakan saja dicela, apalagi melebihkan, apalagi total Allah tidak dicintai sama sekali, lebih dicela lagi. Itu dijelaskan Syekh Utsaimin ketika menafsirkan ayat ini dalam kitab Qaul Mufid Syarah Kitab Tauhid. Itulah keadaan orang musyrikin. Cinta mereka itu tidak utuh kepada Allah, mereka bagi kepada berhala-berhala yang mereka sembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat orang yang beriman, apa kata Allah? Walladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman asyaddu hubbanillah. Mereka begitu sangat cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila orang musyrikin mencintai Allah, maka orang mukmin cintanya kepada Allah melebihi cintanya orang musyrikin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila orang musyrikin mencintai berhala mereka, maka orang mukmin mencintai Allah melebihi cinta orang musyrikin kepada berhala mereka. Itulah orang mukmin. Ya. Maka syarat dari la ilallah ada apa? Untuk mencintai kalimat tersebut. Ya. Maka kalau mencintai dia akan siap berkorban, tidak rela, tidak ridho ketika kalimat itu dinodai, kan begitu kan? Itu konsekuensi cinta. Sehingga orang yang mencintai kalimat tauhid itu mesti ada cemburu bila Allah itu ya. Jadi jangan mungkin dikotori ya rasa cinta itu ya. Seperti
Dia tidak redha ketika ada orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam tawakalnya tidak kepada Allah, dia tidak redha Allah dibegitukan. Kenapa Allah tidak dicintai seutuhnya? Kan begitu. Kenapa tidak berdoa hanya kepada Allah? Kenapa tidak bertawakal hanya kepada Allah? Kalau itu menguat pada hati seorang mukmin, maka kalimat la ilaha menjadi kalimat tauhid yang memberikan dampak besar dalam hidup seorang mukmin. Ya, seperti itu. Dan dia sudah tidak lagi melihat dari kebanyakan umum. Kalau dia sudah mencintai kalimat la ilaha illallah. Baik. Pindah kita kepada yang kedua, yaitu memaknai syahadat wa anna Muhammad Rasulullah. Ya. Makna syahadat Muhammad Rasulullah. Jadi nanti sama ya, ketika la ilaha kita membahas masalah makna, kemudian konsekuensi, kemudian syarat dari syahadat Muhammad Rasulullah. Mana syahadat Muhammad Rasulullah? Yaitu mengakui lahir batin bahwa beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Mengakui secara lahir batin bahwa beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya yang diutus untuk seluruh manusia. Lalu mengamalkan konsekuensinya, berupa satu, membenarkan ucapannya, tasdiqu fima khabar, membenarkan ucapannya. Yang kedua, imtisalu ma amar, mentaati perintahnya. Yang ketiga, istinabu manahu wa jazar, menjauhi larangannya. Yang keempat, la yu'badullaha illa bima syara'a, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang dia syariatkan. Empat itu ya. Ya. Beriman bi Rasul yatadamman arba'ah. Beriman kepada Rasul itu mengandung 4 konsekuensi ya. Yang pertama, kita benarkan semua ucapan beliau, baik yang bisa ditangkap oleh akal kita ataupun tidak. Ya, kita bisa ambil contoh ketika peristiwa Isra Mi'raj jadi zaman Rasul ya. Di masa itu orang kafir semakin menguat kekafirannya ketika Nabi mengatakan tadi malam itu saya sudah berangkat dari Mekah ke Palestina 1 malam. Bisa nggak ditangkap oleh orang-orang Arab di masa itu? Nggak bisa. Maka orang kafir mendustakan. Dengan kendaraan tercepat saja dari Mekah ke Palestina, pakai kendaraan tercepat saja dengan unta yang paling cepat itu bisa sampai baru 1 bulan.
Ini Muhammad, kata mereka ngomongnya 1 malam doang, pergi malam subuh udah nyampe lagi ke Mekah. Nggak mungkin, mustahil. Ya, tapi tidak berlaku bagi orang beriman kepada Rasulullah SAW. Bahkan Abu Bakar sendiri ketika ditanya tentang hal itu, kata Abu Bakar, jangankan 1 malam, lebih cepat daripada itu aku percaya. Kalau Muhammad yang ngomong, aku percaya sudah. Itu tasdiqu fil akhbar. Kalau sudah datang dari Rasul, mesti semuanya benar. Baik bisa ditangkap oleh akal kita atau tidak. Ibu-ibu yang online nih, yang online ada berapa orang yang ikut? Bisa dicek di sini kan. Per partisipan 56 orang nih partisipan. Ini yang online, ini namanya partisipan KB ini, nama yang online. Yang bisa menyebutkan secara makna hadis tentang lalat. Ngacung yang online. Yang nggak boleh admin MSC jangan. Masjidul Ikhlas jangan. Yang lain boleh. Ya ibu-ibu yang online boleh ngacung. Kalau saya panggil khawatir nggak lagi nyepeng HP, lagi masak atau apa gitu ya. Nah itulah kurang plus minusnya online itu. Ada yang mau ngacung, bisa nyebutkan dari tentang lalat yang masuk air nggak? Dalam air minuman. Yang online bisa, kok jawab boleh. Ini banyak juga ini, 6 ini yang ikut ini. Dosen panitia mungkin sekitar 50-an ya. Yes. Ada yang bisa ngacung? Ada Siapa? yang ngacung. Mana? Ayas 4D. Mangga, silakan. Assalamualaikum wabarakatuh, Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan kalau tidak persis sama redaksinya, Ustad. Iya Tapi betul, secara mana aja, secara mana? Enggak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda untuk mencelupkan Jika gini, saya awali. Jika masuk lalat jika kepada seorang salah satu bejana kalian, nah jika jika seekor lalat itu jatuh ke dalam sebuah minuman di salah seorang di antara kalian, hendaklah ia mencelupkannya ke dalam minuman itu, lalu mengeluarkannya, karena salah satu sayapnya itu mengandung penyakit dan yang lainnya itu mengandung obat. Wallahu alam. ya betul jawabannya, masya Allah, barakallahu. Pinter ya, insya Allah. Anak siapa ini? Oh Ayas, siapa Ayas ya. Maka ya insya Allah ini Ayas teh namanya atau Umu Ayas ya. Ini insya Allah dapat hadiah dari panitia ya, insya Allah ya para topik. Saya demikian. Nah, karena itu berita dari Rasulullah SAW, kita wajib benarkan ya. Walaupun mungkin sebagian orang melihat masa iya sih lalat yang itu kan yang hidupnya di tempat-tempat yang apa kotor gitu kan, sampai ada istilah matanya jelalatan kan, enggak jelalatan kotor gitu kan, seperti itu kok bisa gitu kan, lalat yang kotor itu masuk kepada minuman, dicelupkan, dikeluarkan, kemudian diminum gitu kan, seperti itu. Apa, nah mungkin kalau orang pakai itu kan kotor, jijik, segala macam gitu. Bagaimana menjamin itu steril gitu kan? Apalagi kalau zaman sekarang, bila itu dia seorang dokter yang sangat-sangat perhatian kepada aspek higienitas sebuah makanan, minuman, tempat, dan yang lainnya, steril atau tidak.
Mungkin kalau dia berbasicnya dengan itu, dia mungkin akan menolak hadis tentang lalat. Betul nggak? Bisa begitu. Tapi kita bersyahadat Muhammad Rasulullah. Nggak mungkin Rasul itu menyampaikan sesuatu tanpa wahyu dari Allah. Apalagi lalat. Dari mana Rasulullah bisa menentukan ini obat, ini penyakit. Satu sayap obat, bisa penyakit. Memang Rasulullah punya mikroskop. Bisa melihat ini penyakit, ini obat. Apa dasar penelitian Rasul? Kan nggak ada. Murni itu wahyu dari Allah, zat yang maha berilmu, zat yang maha mengetahui. Maka kita benarkan bahwa itu mesti benar. Nah, praktikkan, berani nggak? Allahu a'lam bishawab. Gitu. Kalau saya sudah pernah praktek, ya pernah praktek kan itu, tapi tengah hajat gitu di ini sok ayo lalat datang siapa dia itu, ya nggak sengaja lah datang. Kadang saya tuh lagi buat minuman masih banyak gitu kan, baru juga seteguk dua teguk masuk lalat, campurungin dah sekalian uang, suruh pun sampaikan habis selesai. Alhamdulillah masih hidup sampai sekarang, ya terjadi betul orang teh, ya nggak sakit perut doa gitu KWC, tidak sama sekali. Ya, sadaqah Rasulullah SAW. Maka saya mengatakan, betullah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sadaqah Rasulullah SAW. Gitu kan, seperti itu. Tapi bukan untuk uji kebenaran iman. Sok, ayo mana lalat. Jangan, bukan begitu maksudnya. Tapi kita yakini bahwa ini ucapan Rasul benar, tidak mungkin salah. Ya. Tapi kan jijik Pak Ustaz, udah ente minumnya di belakang dapur sono, yang biar orang. Kalau takut kita lihat orang macam-macam gitu kan, udah melakukannya kan mungkin kita lakukan tempat yang lain gitu kan, seperti itu. Tapi kalau udah sama-sama ngaji ya mestinya oke-oke saja mestinya kan, jangan kemudian dicela, lu lalat tuh apa gak jijik, lu gak apa hadis sih gitu kan, ini hadisnya ada deh gitu kan, beres sudah selesai urusan. Tapi kalau di orang awam, nah kita perlu hati-hati ya gitu kan, khawatir malah kita menjalankan hadis Nabi begitu, dia malah melihat orang sunnah tuh corong, repot oke gitu kan. Nah, berarti kita harus hati-hati dalam menjalankan hadis tersebut. Tapi keyakinan kita bahwa ini betul sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak mungkin Rasulullah salah, nggak mungkin salah. Kalau Rasul bilang ini ada penyakit, di satu set di yang lain ada obatnya, mesti benar, nggak mungkin salah, nggak mungkin salah, nggak mungkin salah. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita jalankan perintahnya, tiga tinggalkan larangannya, keempat kita beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang beliau contohkan, yang beliau syariatkan. Kita tidak beribadah kepada Allah ya di luar teladan beliau, ya. Tidak kemudian kita mengatakan menurut saya ibadah itu yang pas tuh kayak begini, menurut saya, menurut hemat saya, berhemat lagi, gitu kan? Ya, melalui mimpi saya, zikir itu yang benar tuh kayak begini. Ya, dapat zikir yang benar dari mimpi. Rasul nggak contohkan zikir itu, tapi dapatnya dari mimpi. Kita mengatakan kita ingin ambil contoh Rasul aja dan berzikir. Karena zikir Rasul mesti yang terbaik. Karena kalimat itu dari Allah yang dipilihkan untuk Rasulnya. Dan secara mana mesti lebih komprehensif, luas dan dalam maknanya. Mesti itu ucapan Allah dan Rasul pasti terbaik. Maka kita tinggalkan yang bila tidak datang ya zikir itu dari Rasul SAW, ya karena zikir Rasul yang ajar Rasul pasti terbaik kan, seperti itu ya. Termasuk ibadah-ibadah yang lain, tata cara sholat kita. Rasul bersabda khudu ya sallu kama ra'aitumuni usolli, sholat akan seperti kalian mengaku sholat, ya sholat akan seperti kalian mengaku sholat. Jangan ke sholat melihat karena ustaz sholatnya kayak begitu, ketua DKM sholatnya kayak begitu, masyarakat sholat kayak begitu. Bukan begitu Rasul ajarkan. Sholat ikut Rasul. Bagaimana Pak Ustaz caranya? Belajar hadis. Pelajari hadis-hadis Rasul dan sholat. Baru kita bisa ya mengikuti perintah Rasul untuk sholat seperti beliau sholat. Tidak ikut-ikutan gitu. Kalau apa tuturut munding, makanya diikuti lagi munding gitu kan. Enggak, pakai dalil. Ya.
Itu konsekuensi kita bersyahadat bahwa dia adalah Rasulullah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang datang dirinya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sudah hampir 1 jam ya menyampaikan materi. Sebenarnya masih ada sisa materi ya tentang pembatal syahadatain ya, dan rukun dari Muhammad Rasulullah SAW itu masih belum selesai. Saya simpan itu untuk di pertemuan yang akan datang saja ya. Ya, seperti itu. Karena kalau disampaikan sekarang, ya waktunya nggak akan cukup dan khawatir juga terlalu lama kurang juga. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, ya berarti nggak ada. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam ada warahmatullahi wabarakatuh. ada pertanyaan Dari online ya. Pertanyaan silakan bagaimana mengajarkan atau menjelaskan makna syahadatain kepada anak usia TK sampai 3 SD supaya mereka memahaminya dengan mudah. Syukran Ustadz. Ya, pertanyaannya cukup ya, ya. Nah, Ustadz. Baik. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memahamkan syahadatain kepada anak yang berumuran TK sampai kelas 3 SD ya, seperti itu ya. Ya, kalau tentu ya kita menanamkan kalimat syahadatain kepada anak-anak. Kalau ada beberapa langkah ya. Yang pertama, sekedar mereka menghafal dulu. Namanya anak-anak itu mesti menghafal. Seperti misalnya kita mengatakan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Diulang terus. Ya. Kita misalnya ada YouTube misalnya tentang ajarkan la ilallah, kita bisa sampaikan kepada mereka, terus suruh mereka nulis, mewarnai kalimat la ilaha illallah, kita mengatakan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Atau dalam bahasa Indonesia, ya, la ilaha illallah itu artinya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Coba ulangi sampai ya 100 kali, gitu kan? 100 kali ngebul ya. 100 kali dicicil ya. 100 kali ya. Akhirnya 10, besok 10, bisa 10 hari tamat. Coba ulangi. La ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Coba beri makan, beri suapin gitu kan. Misalnya kalau bisa beri suapin. Ya. Yang kedua adalah mengenalkan lafaz-lafaz Allah dalam praktek-praktek dan adab ibadah sehari-hari. Seperti sebelum makan baca bismillah. Ya, kita bersyukur kepada kita ucapkan bismillah, habis makan alhamdulillah. Dikir-dikir yang ada lafaz Allah itu kita kenalkan. Ya, kita kenalkan supaya mereka dekat dengan lafaz Allah itu sendiri. Ya, kalau mereka sudah menghadirkan Allah dalam setiap kehidupan mereka, maka mereka akan akrab untuk nanti berdoa hanya kepada Allah karena sering didengar, sering diucapin, ya, maka Allah itu dekat kepada diri mereka, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ya orang tua juga harus banyak-banyak apa ya, berkomunikasi ya. Seperti tadi itu kita tuh doa gitu kan. Kita doa itu minta agar kita sehat gitu kan, agar rezeki lancar gitu kan, agar kita bisa masuk surga. Nah, kan doanya itu harus sama Allah, itu nggak boleh ke yang lain gitu kan. Kalau misalnya kalau nanti kamu tes lagi susah ya, nah ya misalnya di sekolah tuh banyak PR kan, banyak tuh komplain orang anak-anak tuh, waduh mah pusing di sekolah teh banyak PR di sana gitu ya, kalau ada PR. Atau misalnya aduh di sekolah teh lagi teman-teman teh kayak yang ngejauhin saya gitu, nah kan gitu kan, anak-anak di sekolah tuh ke SD tuh, bukan SD saja, yang gede juga bisa juga.
Berarti dia ngeluh tuh. Nah, kita sendiri harus menguatkan diri kita untuk menyampaikan kepada mereka, dan kita juga praktekkan juga, ya harus. Itu apa? Coba kalau lagi susah begitu teh, doa dulu sama Allah, minta aja dulu kepada Allah. Coba, ya Allah, jadikan teman-teman saya hatinya baik-baik, tidak nyakiti saya ya Allah. Nah begitu. Diajarkan anak itu kalau lagi punya masalah apapun, banyak-banyak mintanya sama Allah. Ya, apa saja. Coba misalnya dia lagi sakit gitu kan, itu, aduh masya Allah sakit ya, syafatillah, semoga Allah berikan kesembuhan. Kita sama-sama doa ya, coba kamu doa, ya Allah berikan kesembuhan. Ya kita juga ya, Abi Umi juga kita doa sama-sama nanti ya, masing-masing doa supaya kamu sembuh ya gitu kan. Berarti anak tahu bahwa kalau sembuh itu mintanya ke Allah, bukan ke dokter. Ya, obat bukan menyembuhkan, obat namanya berobat. Ke dokter itu berobat, bukan mencari sembuh. Jadi kalau misalnya pertanyaan, Bu, kalau cari sembuh kemana? Ke ke langit kan? Minta kepada Allah yang ada di atas. Bukan ke dokter cari sembuh. Nah, ke dokter itu konsultasi. Ya, bukan minum obat cari sembuh. Minum obat itu berobat. Cari sembuhnya minta kepada Allah. Nah, kalimat itu pun bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita. Supaya kandungan la ilaha illallah beribadah yang berupa tawakal contohnya. Tawakal itu hanya kepada Allah saja, tidak kepada manusia. Ya. Dia misalnya lagi banyak masalah, minta sama Allah agar diberikan jalan keluar. Nah, kalimat itu juga harus mewarnai kita sebagai orang tua. Dia dapat orang tuanya ketika pusing, banyak istighfar, astagfirullah. Orang tuanya banyak masalah, ambek-ambek kan udah beriman, mama sama takdir. Diajar budak. Teladan Bu, Pak, ke pendidikan anak-anak itu teladan, dan itu yang paling susah. Memberikan contoh. Padahal itu yang terbaik. Yang paling susah tapi yang terbaik. Itu apa? Memberikan contoh teladan di depan anak-anak. Paling susah tapi itu yang terbaik. Ya. Berusaha kita untuk ketika kita mengajarkan apa kepada mereka, kitalah orang pertama kali menjalankannya. Itu penting dan mendasar. Ibu-ibu liar saja semua tentang ilmu parenting. Baca buku tentang pendidikan. Pasti yang pertama kali dimunculkan dalam mendidik anak atau murid pasti apa? Keteladanan. Itu pasti. Pasti itu. Itu memang paling susah, tapi itu yang terbaik. Jadi coba kita juga berikan keteladanan kepada anak-anak kita. Bagaimana cara kita menerapkan dua kalimat syahadat tersebut. Ya, bahwa kita berusaha untuk tetap bergantung kepada Allah, kita ingin ikut Rasulullah SAW dan mengatakan doa ini gimana doanya. Kalau Nabi itu ngajarin doa tuh kayak gini, bukan ustazah ngajarin. Nah gitu kan, kalimatnya begitu. Emang ustaznya ngomong apa begini? Emang Nabi ngomong gitu enggak? Oh iya mah tuh, Nabi ngomongnya begini, buat muslimah kan keren. Nabi yang ngomong, bukan ustazahnya yang ngomong. Nabi yang ngomong. Bukan ustadz yang ngomong, Nabi yang berbicara. Ini kata Nabi kayak begini. Dia nanya, emang Nabi itu siapa? Nah, gitu kan. Nah, mari kita jelaskan, Nabi itu adalah manusia yang Allah berikan wahyu, informasi dari Allah. Allah kasih tahu dari Allah ya kepada Nabi itu melalui malaikat namanya Jibril. Nanti Nabi itu menyampaikan kepada orang-orang untuk berbuat baik ini, melakukan ini, untuk taat sama Allah gitu. Dan Nabi yang terakhir itu bernama Muhammad, gitu kan, seperti itu. Ada sebuah, ya kalau saya tuh sama istri itu suka kepada anak-anak masih kecil, termasuk pada pada cucu ya. Jadi begini kalimatnya, ada tuh dia seperti ngajarkan bahasa Arab. Itu diambil dari apa sih YouTube-nya Kak Erlan gitu. Seperti wahidun satu isnadi salah satu
arba'atun, penciptaku, nabiku, kitabku, agamaku, kitabku, yang terakhir boleh tambahkan musuhku, setan. Nah, gitu boleh tambahin. Gitu. Seperti itu. Itu termasuk bagus kok anak-anak murid TK kelas 1 gitu kan. Bahkan di bawah TK itu bisa diajarkan kalimat itu supaya mereka hafal dulu, ya. Supaya mereka hafal dulu. Ya. Allah alam bisa. Mungkin bisa ditambahkan yang lain ya, cara-cara praktis untuk mengajarkan aplikasi kedua kalimat syahadat ya. Allah alam bisa. Ya, waktunya sisa 6 menit ya dari panitia sampai 9.30. Kalau ada lagi silakan. Ustaz, masih ada satu pertanyaan lagi Enggak. dari offline. Dari offline ya silakan. Bismillah, afwan Ustaz. Selama ini kita selalu mengucapkan la ilaha illallah. Namun dalam keseharian kita kadang bertindak secara tidak sadar bertentangan dengan hal tersebut. Misal, mengucapkan untung ada Umi. Apakah hal tersebut membatalkan atau berdosa atas keyakinan kita? Syukran Ustaz. Iya. Kalimat untung, misalnya seseorang ada menyampaikan anaknya untung ada Umi ya, tanpa disadari. Ya mungkin orang tuanya, ibunya mungkin juga ngomong gitu, untung ada Umi kamu nanti jadi ini segala macam ya. Seperti itu. Mungkin refleks ya seperti itu. Apakah membatalkan kalimat la ilaha? Tidak membatalkan. Ya. Tapi mengandung kesyirikan iya. Tapi syiriknya syirik kecil. Jadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ada kalimat laulah fulan, untung ada si fulan. Ya, kalau nggak ada si fulan mungkin kita sudah ini. Walaupun memang si fulan itu punya peran besar gitu dalam kejadian itu. Maka Nabi mengatakan, ya katakanlah la Allah, ya masya Allah. Itu semua karena kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama memasukkan kalimat itu termasuk golongan kalimat yang mengandung kesyirikan kecil, yang semua ulama itu menyimpulkan syirik kecil itu tidak membatalkan ya kalimat syahadat, ya tidak membatalkan, tapi mengurangi kesempurnaan kalimat tersebut. Lalu apa solusinya? Pertama kita ya kafaratnya dengan mengucapkan la ilaha illallah, la khaira illa khairun. Ya, tidak ada kebaikan itu kecuali kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ya, la khaira illa khairu, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang dari Allah saja. Ya. Kemudian kita munculkan kata kemudian untung ada ya gitu ya, untung ada Umi gitu kan, itu boleh. Itu boleh, tapi sebelumnya kita mengatakan ya alhamdulillah ya Allah berikan pertolongan, kemudian untung ada Umi, maka itu boleh kalau ada kata kemudian ya seperti itu. Ya. Allah alam bisawab. Demikian barangkali yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Barakallahu jami'an. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya berikan kita taufik dan hidayah untuk bisa selalu ya beramal dengan amal yang dicintai dan diridhoi, dan menerima amal kita tersebut ya, dan mengumpulkan kita dan semua orang kita cintai di surganya. Amin Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.